الإفادة والنفع والانتفاع بكتاب رسوله صلى الله عليه وسلم. اللهم ارzuqna al-ikhlas fi niyati wal qawli wal amal. Jangan lupa kita hadir ke majelis ini niatkan ikhlas karena Allah Ta'ala. Karena apa? Dalam sabda Nabi SAW, Innallaha la yaqbalu minal amal illa ma kana khalisan lahu. Allah Subhanahu wa taala enggak bakal menerima ibadah kita kecuali kita dalam keadaan ikhlas. Kita datang ke majelis taklim, aneh enggak enak sama teman aneh. Ini salah niat dan perlakuan, sekalipun dia ngaji tanpa didasari keikhlasan karena Allah, maka tidak dicatat pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka semua karena Allah berkata, Al-Habib Ali Muhammad bin Husain Masyi ka majma'a maulid yujallil qurub. Enggak ada sesuatu apapun yang kita lakukan yang membuat hati kita gembira, menghilangkan kesumpekan, kecuali di situ dibacakan maulid Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa sih maulid itu? Maulid adalah sejarah kelahiran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Padahal yang kita baca ini sejarah Nabi. Tetapi kenapa sebagian mereka mengatakan bahwasanya ketika kita baca maulid itu perbuatan bid'ah dan itu perbuatan syirik yang tidak dianjurkan oleh Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini mereka dapat dari mana? Nah, padahal dalam hadis lain Nabi mengatakan siapa orang yang memulai suatu amalan dan amalan tersebut baik, tidak bertentangan dengan syariat, maka dia akan mendapatkan pahala. Kita lihat Sayyidina Bilal bin Rabah. Suatu ketika Rasulullah SAW berkata sama Bilal, Sami'tu dat anak lek fil jannah, ya Bilal, aneh ngedenger sendal ente, suara sendal ente dalam surga. Ini Rasul ngomong sama Sayyidina Bilal, wahai Bilal, aneh dengar tuh sendal ente masuk dalam surga. Aneh dengar telapakan sendal ente ada di dalam surga. Amalan apa yang ente lakuin wahai Bilal? Apa kata Sayyidina Bilal? Ya Rasulullah, aneh hanya melaksanakan sholat 2 rakaat setelah aneh wudhu. Nah, jadi ketika wudhu itu, setelah wudhu disunahkan oleh Nabi itu sholat 2 rakaat. Nah, ini amalan ini Rasul nggak ngajarin. Amalan sholat 2 rakaat setelah habis wudhu Rasul nggak ngajarin, tapi Sayyidina Bilal ngelakuin amalan ini. Sehingga apa? Rasul mendengar telapakan sendal Sayyidina Bilal di dalam surga. Ini adalah suatu dalil buat kita bahwasanya selagi amalan tersebut tidak menyimpang, tidak melanggar aturan syariat, yang nggak bakal kita lakuin. Maulid, tahlil, dan lain sebagainya. Makanya kata Habib Abdullah bin Al-Haddad, beliau mengatakan wajannib wala tashhad hudita minal fitnah. Orang-orang tuh yang sering membid'ahkan kita, yang sering mengkafirkan kita, bilang ziarah kubur, musik dan lain sebagainya, wajannib kata beliau, jauhin orang yang begitu. Wala tashab, jangan jadi teman. Orang-orang yang baru hijrah tuh, yang kalau kita lihat sebagian orang yang mereka baru hijrah, dari mulai dia nakal dan sebagainya, tetapi ketika dia hijrah salah jalan. Ketika dia hijrah dia salah jalan. Bukannya ketika dia hijrah dia dapetin ilmu, di situ semakin merendah diri, bukan, tetapi dia merasa paling benar, sehingga orang yang berbeda sama dia disalahin. Ente ngapain baca maulid, gak ada manfaatnya. Padahal jutaan orang baca maulid, dia malamnya bermimpi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan Habib Ali Al-Habsyi ketika beliau baca maulid, ketika Mahalul Qiyam tadi pas berdiri itu Rasul hadir di situ. Amalan mana yang menyimpang dari ajaran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Makanya kalau ada orang-orang yang begitu tuh kita jauhin. Kita nggak bisa membantah apa yang mereka berikan kepada kita, kita jauhin. Jangan jadikan teman.
Jangan jadikan teman orang-orang yang seperti itu. Karena apa? Karena mereka merasa benar sendiri. Apa sih hakikat ilmu? Kita punya ilmu nih. Hakikat ilmu itu apa? Habib Abdullah, beliau bertanya sama muridnya, wahai Habib, hakikat ilmu itu apa? Apa kata beliau? Al ilmu khasyah kulluh yu'rab bidzaka ahluh. Ilmu itu yang menyebabkan kita takut kepada Allah. Ilmu yang menyebabkan kita merasa tidak baik dari orang lain. Makanya Syekh Abdul Qadir Jailani mengajarkan kepada kita tuh, kalau kita masih muda, melihat orang yang lebih tua, kita anggap bahwasanya amalan orang tua lebih banyak. Untuk apa? Untuk menjaga hati. Kita melihat bahwa bapak udah tua, oh masya Allah bapak amalan ibadahnya dia lebih banyak daripada saya yang lebih muda. Begitu juga ketika kita sudah tua, kita melihat anak muda, oh masya Allah ini anak muda dosanya mungkin lebih kecil dari kita, lebih sedikit dari kita daripada kita yang orang udah tua. Nah, itu saya Abdul Qadir ngajarin kepada kita kayak gitu. Untuk apa? Untuk kita menjaga hati, agar hati ini tidak bahwasanya kita paham ilmu agama terus kita buat sombong, apalagi menyalahkan orang lain. Karena idan tasa'a ilmu ahadin ittasa'a ra'yuhu. Orang tuh kalau dia cakrawala ilmunya banyak, orang kalau dia mempunyai ilmu yang banyak, dia luas juga pemikirannya. Begitu juga sebaliknya, orang kalau yang ilmunya dikit tuh, begitu juga dia pemikirannya dikit. Lihat orang yang ibadahnya beda sama kita, disalahin. Kita nih ahlu sunnah madhab syafi'i disunahkan membaca kunut. Ada orang nggak sholat nggak pakai kunut, gitu bilang salah ente, sholat ente nggak sah nggak pakai kunut. Padahal kunut hukumnya sunnah. Ketika dia nggak baca itu kunut ya nggak apa-apa, hukumnya sunnah. Hukumnya sunnah. Nah, itu makanya pentingnya kita paham ilmu agama seperti itu untuk menjaga bahwasanya mungkin sebagian di antara kita atau tetangga kita, saudara kita berbeda madhab dengan kita. Kalau kita kan madhab Syafi'i, kunut itu hukumnya sunnah abad. Jika kita tinggalkan itu kunut, kita disunahkan sujud sahwi. Habis terakhir tuh tahiyat akhir itu sujud sahwi, sujud 2 kali untuk mengganti sholat kunut tadi. Bukan ketika kita habis sholat ya kan doa segala macam terus sujud. Nah ini amalan ini yang tidak pernah diajarkan oleh Nabi, dan amalan ini tidak dianjurkan. Bahkan kata ulama, ente ngamalin kayak gitu bikin umur pendek ente. Kita habis sholat itu kan doa, terus habis doa sujud lagi. Sujud buat apaan? Sujud yang disunahkan Nabi itu sujud syukur, sujud sahwi, sujud tilawah, lain sebagainya. Bukan ketika kita habis sholat, selesai sholat udah assalamualaikum doa terus sujud. Nah ini nggak benar. Habib Muhammad bin Al-Hamid ini amalan ini jangan kita lakuin. Jangan kita lakuin. Imam Ibn Ruslan beliau mengatakan wa kullu man bi ghairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Kita sholat, kita haji, kita zakat, tapi nggak didasari ilmu agama. Sholat nggak paham ilmu agama, wudu nggak paham ilmu agama, maka semua amalan itu tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita baca dari awal bagaimana nih? Ya? Dari awal. Mal Islam. Apa itu agama Islam? Ini halaman 3 ya. Juz awal. Mal Islam, apa itu agama Islam? Kalau ada orang nanya, orang kafir sama kita, apa sih itu agama Islam? Mal Islam, apa itu agama Islam? Huwa dinul ladzi ba'atsallahu bihi sayyidana Muhammadan sallallahu alaihi wasallam. Agama Islam adalah agama yang diutus oleh Allah. Agama Islam adalah agama yang diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala
huwa dinul ladzi ba'atsallah. Huwa ini kembali ke Islam. Jadi agama Islam adalah agama yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, agama Islam adalah agama yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad. Untuk apa? Lihidayatin nas, untuk memberikan petunjuk kepada manusia. Untuk memberikan petunjuk kepada manusia. Wa sa'adatihim, dan untuk memberikan kebahagiaan kepada mereka. Wa sa'adatihim, dan untuk memberikan kebahagiaan. Sa'adah. Sa'duna fid dunya, fawzuna fil ukhra, bi Khadijatal kubra. Nah, itu artinya sa'duna fid dunya, bahagiakanlah kami di dunia. Fawzuna fil ukhra, berikanlah keberuntungan kepada kami ketika di akhirat. Berkat siapa? Bi Khadijatal kubra, dengan berkah Sayyidatina Khadijah al-Kubra. Ini tawasul. Wa Fatimah az-Zahra, dan Sayyidah Fatimah az-Zahra radhiyallahu anha. Wa sa'adatihim, dan memberikan kebahagiaan kepada mereka yang telah masuk ke dalam agama Islam. Apa sih dalilnya bahwasanya ketika kita masuk agama Islam kita mendapatkan kebahagiaan? Dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman, Inna dinna indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang diakui, yang diridhoi oleh Allah itu adalah agama Islam. Agama yang diridhoi, yang diakui oleh Allah itu adalah agama Islam. Nah, hidayah ini sesuatu hal yang sangat mahal buat kita. Kita bisa hadir ke majelis ini hidayah. Bukan karena kemauan kita, tapi apa? Allah mau, pengen kita jadi baik, maka Allah tempatkan kita ke hadir majlis ilmu. Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Orang yang Allah kehendaki dia jadi orang baik, ente ini jadi orang baik. Apa yang Allah berikan? Dimudahin tuh hadir ke majlis ilmu. Ente ini jadi orang yang buruk, kita jalannya kemana? Karena kesono udah tuh. Itu jadi semua ini Allah berikan kenikmatan kepada kita. Ya, ini yang pertama adalah nikmat Islam. Begitu juga ulama mengatakan nikmat paling agung adalah nikmat kita beragama Islam. Nikmat seorang Islam apa? Di antara ulama mengatakan nikmat bagi kita orang Islam jika kita mencintai keluarga Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, itu adalah suatu nikmat. Karena apa? Karena banyak orang-orang yang di akhir zaman ini yang mereka tidak mempunyai rasa hormat kepada keluarga Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, khususnya kepada keturunannya. Siapa keturunannya? Mereka itu Habib bulan mereka keturunan Nasrullah Hawal Batul, mereka keturunan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi ngajarin tuh sama kita, adibu auladakum ala salati fisol, ajarkan kepada anak-anak kalian atas 3 perkara. Yang pertama apa? Ajarkan anak-anak kita untuk cinta kepada Nabi Muhammad. Melalui Nabi Muhammad inilah kita dapat ilmu cinta kepada Allah. Jadi Nabi ngajarin adibu auladakum ala salati khisal. Pertama, hubbu nabiyikum. Ajarin tuh anak-anak kita untuk cinta kepada Nabi. Yang kedua, wa hubbu ahli baiti, dan ajarin tuh kepada anak-anak kita cinta kepada keturunan Nabi, keluarga Nabi, istri-istri Nabi, ayah, ibu dan Nabi dan sebagainya. Dan yang ketiga, ajarkan kepada anak-anak kalian itu untuk membaca Al-Quran, membaca Al-Quran.
Kita nggak bisa baca Al-Quran masih terbata-bata, masih salah-salah. Apa yang dia dapatkan? Dia dapat 2 pahala. Yang pertama, pahala dia berusaha mau baca. Yang kedua, dia dapat pahala ketika dia membaca Al-Quran. Jadi kita punya usaha, punya niat membaca Quran, kita dapat pahala. Apalagi sampai baca, dapat 2 pahala. Nah, kita yang belum lancar baca Al-Quran, kita jangan sedih gitu, karena masih banyak peluang buat kita untuk belajar membaca Al-Quran. Kam arkanul Islam, ada berapa rukun Islam? Kam arkanul Islam, ada berapa rukun Islam? Arkanul Islami khamsatun, rukun Islam itu ada 5. Arkanul Islam khamsatun, rukun Islam itu ada 5. Al-awwal, yang pertama, syahadatu alla ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Yang pertama adalah bersaksi bahwasanya tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. Syahadatu artinya bersaksi, an la ilaha, tidak ada Tuhan yang berhak disembah illallah, kecuali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa anna Muhammadar Rasulullah, dan bahwasanya Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Orang bersaksi bahwasanya nggak ada Tuhan yang disembah kecuali Allah, tapi dia nggak percaya adanya Nabi Muhammad, maka dia tidak diterima Islamnya. Begitu juga dia percaya Nabi Muhammad itu utusan Allah, tapi nggak mau bersyahadat, maka tidak diterima Islam. Jadi Islam itu ada Islam keturunan, ada yang Islam KTP, ada Islam mualaf, Islam orang yang tadinya Kristen. Ada juga memang yang 3 itu Islam KTP dong, tulisan Islam, tapi masuk gereja dan lain sebagainya tanpa hukum yang dia ketahui. Atsani, rukun Islam yang kedua adalah iqamus shalah, mendirikan shalah. Nabi bersabda, as-salatu ra'sul ibadah, salat itu adalah pokoknya ibadah. Bagaikan tubuh, salat itu adalah kepalanya. Bagaikan tubuh, salat itu adalah kepalanya. Terus gimana, apa perbedaannya? Orang rajin sholat misalkan, tapi ini orang pelit banget. Berbeda, ada orang tukang maksiat tapi sedekah mulu. Nah, kita jangan menghilangkan kewajiban yang telah dia jalankan. Sholat kewajiban buat dia, sedangkan orang yang sering bermaksiat dia suka sedekah, dia adalah orang yang salah jalan. Kenapa dia salah jalan? Karena dia ngejalanin yang sunnah, dia tinggalkan yang wajib. Jadi rukun Islam yang kedua adalah mendirikan sholat. Mendirikan sholat. Ats-tsalitsu, yang ketiga, ita'uz zakah. Nah, rukun Islam yang ketiga adalah membayar zakat. Jadi rukun Islam yang ketiga adalah membayar zakat. Untuk siapa nih bayar zakat? Untuk orang yang mampu. Kita yang nggak mampu, gak usah sok-sokan bayar zakat. Seperti itu. Nanti ada hitung-hitungannya tuh, nisab sampai haul dan lain sebagainya. Ada juga ancaman orang yang nggak membayar zakat. Kecuali Idul Fitri.
zakat fitri itu, zakat fitrah. Zakat fitrah itu wajib tuh untuk kayak kita nih semua nih, wajib tuh. Walaupun anak nih, anak baru lahir, ya kan, anak baru lahir, baru 2 jam lahir, nah, dan pada saat itu memang sudah diwajibkan zakat fitrah. Kapan diwajibkan zakat fitrah itu? Dari puasa. Kayak pas puasa, misalkan ini anak 1 hari mau lebaran, 1 hari mau lebaran, ini anak lahir. Ya, 1 hari mau lebaran, ini anak lahir, maka anak ini wajib bayar zakat fitrah. Yang bayar siapa? Yang bayar orang tuanya. Bayar orang tuanya. Ar-rabi'u shaumu Ramadan. Yang keempat adalah puasa di bulan Ramadan. Al-jannatu mushtaqah ila arba'ati nafar. Surga itu rindu kepada 4 golongan. Jadi kita termasuk nggak nih? Surga rindu kepada 4 golongan. Yang pertama talil Quran. Yang pertama surga rindu kepada orang yang membaca Al-Quran. Wa it'amit ta'am. Surga rindu kepada orang yang sering ngasih makan sama orang lain, ngasih makan, ngasih jajanan, pokoknya memberi hal-hal kebaikan kepada orang lain. Orang ini dirinduin sama surga. Dan yang terakhir yang dirindukan oleh surga adalah shaumu Ramadan, orang yang berpuasa di bulan Ramadan. Pokoknya yang keempat itu orang yang dirindukan oleh surga adalah orang yang berpuasa di bulan Ramadan. Waduh, rokok lagi aja dia. Jadi yang rukun Islam yang keempat itu adalah puasa di bulan Ramadan. Al-khamisu hajjul baiti lil mustati. Ini ada tanda kutip lil mustati. Yang kelima adalah haji bagi orang yang mampu. Haji bagi orang yang mampu, pergi haji bagi orang yang mampu. Itu pondok gede tuh. Ada orang dia punya duit nih buat berangkat ke Mekah bisa, tapi buat pulang nggak bisa. Nah ini dia tidak termasuk orang yang tidak mampu, tidak diwajibkan haji bagi dia. Atau ketika dia pergi haji, ntar nyampe Mekah dia bakal kelaparan nih, bingung makan di mana karena nggak ada ongkos dan sebagainya. Orang seperti ini tidak diwajibkan haji. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya Rabbana a'tarafna bi annana a'tarafna أننا أسرفنا للذا أسرفنا فتب علينا توبة تغسل كل حوبة واستر لنا عوراتي وآمن روعاتي كل بولدنا ربي ومولودنا والآل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين يا ربي أسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نحظى بكل سول بالمصطفى الرسول نحظى بكل سول بالمصطفى الرسول نحظى بكل سول صلى وسلم ربي عليه أنت الحب وآله وصحبه عدد تشي السحب والحمد لله في البكر والتناهي حمدا كثيرا دائم محبة النساء والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.